Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang piutang. Masih di bagian komponen aset lancar di dalam laporan posisi keuangan. Piutang itu sebenarnya bisa masuk ke komponen current asset dan bisa juga masuk ke dalam komponen non current asset, tergantung dengan jangka waktu pelunasan yang dilakukan oleh pelanggan terhadap perusahaan. Jika pelunasannya itu kurang dari 1 tahun, maka piutang itu masuknya ke aset lancar. Lalu jika pelunasannya itu lebih dari 1 tahun, maka masuk ke dalam non current asset. Nah, untuk jenis-jenis piutang itu tidak hanya account receivable saja, namun segala sesuatu jika transaksinya itu berhubungan dengan pengeluaran kas dari perusahaan di mana kas tersebut nantinya akan kembali lagi, maka itu masuknya ke piutang. Contohnya apa? Contohnya kita menjual barang kepada orang lain, lalu orang lain penjualannya dilakukan secara kredit, otomatis seharusnya kan perusahaan menerima uang, namun karena penjualannya kredit maka perusahaan akan menerima uangnya nanti, sehingga transaksi tersebut maksudnya ke piutang. Piutang apa? Piutang usaha karena berhubungan dengan penjualan. Lalu jika perusahaan meminjamkan uang kepada karyawan, kepada manajer, kepada orang lain, itu masuknya ke piutang juga. Kenapa? Karena nanti perusahaan akan menerima uang yang diberikan oleh perusahaan tersebut, maka pinjaman juga masuk ke dalam klasifikasi piutang. Lalu selain itu apa lagi? Contoh lain yaitu kita menjual barang lalu dilakukan secara kredit, namun si pelanggan tersebut memberikan wesel kepada kita, maka wesel itu bagi perusahaan yang nantinya perusahaan akan menerima uang di jangka waktu yang sudah ditentukan dari wesel tersebut, maka wesel tersebut akan kita akui sebagai piutang, namanya piutang wesel. Sehingga jenis piutang itu berbagai macam tergantung dengan transaksinya. Piutang dividen, piutang bunga juga sama, yang pasti jika perusahaan akan menerima uang nanti, maka transaksi tersebut masuknya ke dalam piutang. Nah, lalu ketika perusahaan melakukan transaksi, contoh kita ambil penjualan secara kredit. PT A menjual barang kepada si Andi nilainya 1 juta. Lalu penjualannya itu dilakukan secara kredit, maka yang perusahaan mengakui adanya pengakuan piutang nilainya 100 juta karena transaksinya dilakukan hari itu, dan kebetulan untuk piutang tersebut jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun, maka kita bisa menggunakan dasar pengukurannya kita menggunakan nilai wajar. Nah, namun jika pelunasan dari piutang tersebut lebih lama, contoh 3 bulan, otomatis di sana akan ada resiko yang ditimbulkan dari si piutang tersebut. Apakah si Andi mampu membayar hutangnya itu tepat waktu, apakah si Andi itu mampu membayar sesuai dengan yang tertera itu 1 juta atau tidak. Maka dari itu perusahaan harus mengakui adanya penyisihan dari harus menghitung kemungkinan berapa ya piutang si Andi yang kemungkinan tidak tertagih dengan berbagai macam resiko. Nah, maka dari itu untuk pengukuran selanjutnya piutang diukurnya menggunakan amortized cost, karena di sini ada penurunan nilai dari piutang tersendiri. Lalu berdasarkan jenis yang tadi, yaitu jenis piutang ada yang masuk ke trade receivable yang diakibatkan dari transaksi penjualan seperti piutang usaha dan wesel tagih. Lalu yang ada yang termasuk ke dalam ada receivable di luar transaksi penjualan. Nah, di sini ada ilustrasi di mana si pembeli membeli barang kepada penjual. Nah, di sini ada dilakukan aset tunai, namun jika transaksi penjualan tersebut dilakukan secara kredit, maka perusahaan harus mengakui adanya piutang. Nah, biasanya ketika pelanggan membeli barang dari perusahaan, lalu jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan kepada perusahaan itu kan dalam jumlah yang banyak, biasanya perusahaan memberikan potongan dari harga jualnya. Nah, ada dua jenis potongan yang
kita harus pertimbangkan terhadap pengakuan piutang yang akan diakui oleh perusahaan. Yang pertama ada yang maksud dengan trade discount, dan yang kedua ada cash discount. Nah, untuk bedanya apa? Kalau trade discount, biasanya kita penjual memberikan potongan kepada pembeli jika pembeli jika pembeli membeli barang tersebut dalam jumlah banyak. Contohnya, jika penjual menjual kerudung harganya 25.000, berarti kan tidak ada potongan di sana karena hanya membeli satu. Nah, berbeda dengan perusahaan yang si pembeli tersebut membeli kerudungnya itu dalam jumlah banyak, contohnya 100 piece. Nah, karena si pembeli tersebut membeli kerudung dalam jumlah banyak, maka perusahaan memberikan diskon kepada memberikan potongan kepada pembeli. Contohlah di sini taruhlah 10% dari harga jual. Berarti kan di situ 25.000 dikali 100 piece ya. Terus dikali potongannya itu 25.000 dikali 100 piece dari 2.500.000, lalu dikali potongannya itu 10%, berarti dapatlah 250.000, sehingga di sini ada potongan dari potongan diskonnya. Lebih enaknya kita ilustrasikan ke dalam Excel untuk cash discount. Nah, ini ilustrasi untuk yang potongan penjualan tadi. Di sini kan penjualannya 100 piece dengan harga per kerudungnya 25.000, sehingga jumlah penjualnya 2.500.000, dapatlah potongan 10%, sehingga trade diskonnya 250.000. Maka si perusahaan mengakui piutang atas pembeli tersebut tidak 2.500.000, melainkan hanya 2.250.000, karena yang 250.000-nya itu diakui sebagai trade diskon akibat pembeli membeli dalam jumlah yang banyak, sedangkan salesnya tetap diakui sebesar 2.500.000. Beda halnya dengan cash discount. Kalau ini kan trade discount, kalau cash discount itu potongan penjualannya berasal dari dikarenakan si pembeli melunasi piutangnya dalam periode diskon. Contohnya di sini yang 2/10 N/30. Berarti kan artinya di sini jika pembeli melunasi hutangnya kepada perusahaan dalam jangka waktu 10 hari, maka dia mendapatkan diskon 2%. Nah, untuk jangka waktu pelunasannya itu 30 hari. Nah, ini beda antara cash diskon dengan trade diskon. Nah, untuk contoh yang cash diskon, di sini ada dua metode yang bisa digunakan, itu gross method dan net method. Di sini ilustrasinya ada penjualan 10.000 dengan kurun waktunya itu 30 hari. Lalu jika si pembeli mampu membayar hutangnya dalam kurun waktu 10 hari, dia dapat diskon 2%. Perbedaan gross method dengan net method itu piutang itu diakui kalau gross tanpa sebelum dikurangi dengan potongan yang 2/10 itu. Kalau net itu piutangnya sudah dikurangi dengan potongan yang 2% ini, yang 2/10 ini. Nah, kalau gross karena di sini salesnya 10.000, maka account receivable-nya tetap diakui sebesar 10.000 dan salesnya 10.000. Tapi kalau net method itu kan kita harus menghitung dulu berapa nih potongan yang ditetapkan oleh perusahaan jika si pembeli mampu melunasi dalam kurun waktu 10 hari. Maka yang 10.000 ini dikali 2%, dapatlah 200. Sehingga untuk account receivable-nya 10.000 dikurangi 200 dulu, dapatlah 9.800. Maka piutangnya kalau menggunakan net method, jumlah yang diakuinya sebesar 9.800. Tapi kalau gross method, jumlah yang diakuinya sebesar 10.000. Lalu untuk yang ilustrasi kedua, pembayarannya itu pada periode diskon. Berarti di sini si pembeli melunasinya, ada pembayaran piutang, ada penerimaan piutangnya dari pembeli nilainya 4.000. Karena dalam periode diskon, within discount period, maka di sini kita harus menghitung berapa diskon yang dari pembayaran tersebut. Maka 4.000 dikali 2%, dapatlah 80, sehingga cash yang diterima oleh si perusahaan hanya 3.920, karena yang 80-nya dia termasuk ke diskon
cash diskon. Sedangkan account receivable-nya berkurang sebesar 4.000. Kalau net method itu kita mengakuinya sebesar dengan jumlah yang sudah dikurangi dengan diskon langsung ke 3.920. Lalu yang selanjutnya ada pembayaran dari pelanggan atau pembeli, jumlahnya 6.000 sisanya, tapi di luar periode diskon. Nah, kalau gross method itu kita mengakui sesuai dengan jumlah yang diterimanya, karena tidak ada diskon maka cashnya tetap 6.000 dan jumlah piutangnya berkurang 6.000. Lalu berbeda dengan net method, karena net method ini di awal kita sudah mengakui adanya pengurangan diskon dari jumlah piutang, maka ketika ada yang awal itu kan, yang di awal kita sudah mengakui adanya pengurangan diskon, diasumsikan semua piutang yang 10.000 itu akan dilunasi pada periode diskon. Ternyata yang hanya di periode diskon itu hanya 4.000, sedangkan yang 6.000 bukan yang di periode diskon, sehingga yang 6.000 diskon yang kita bebankan ke 6.000 itu kita harus kembalikan, dikeluarkan dari jumlah si diskonnya, disebutnya dengan sales discount forfeited. Nih itu jumlahnya berapa? 6.000 dikali 2% dapat 120. Nah, untuk jurnalnya kita pengembalian diskon yang sudah diakui di awal itu kondisi receivable-nya bertambah, lalu sales discount forfeited-nya bertambah, nilainya 120. Maaf, berkurang ya, karena tadi kan mengurangi jumlah diskon yang tadi diakui di awal. Lalu ada cash tuh account receivable nilainya 6.000 karena atas pembayaran dari pembeli ke penjual.